Ya, selamat malam teman-teman Paroki Karawaci, teman-teman semua siapapun yang mendengarkan podcast ini, kembali lagi bersama saya Ernest dengan podcast BTS atau Bincang tentang Suster. Halo Suster, selamat malam Suster. Halo, selamat malam, Ernest. Suster sehat Suster, kabarnya Suster? Sehat, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan sehat. Ya, malam ini teman-teman kita sudah kehadiran Suster Teresa. Suster Teresa ini juga dulunya anggota Paroki Agustinus gitu ya, Suster? Iya, saya dulu anggota OMK dan juga KKMK di Santo Oke, Agustinus. oke. Jadi dulu pernah cukup aktif di OMK dan KKMK, Suster? Iya, cukup aktif. Bahkan Oke, mungkin sekarang pun ESPA masih ya. wah iya, Kak Esa itu kalau Iya, nggak salah Kak baru Esta. baru baru menikah atau hari ini kalau nggak salah deh pernikahannya. Jadi wah masih ingat juga ya dengan orang-orang para OMK Agustinus ya, Suster ini. Iya. Suster waktu itu sama masih ingat nggak Romonya siapa Suster pada waktu itu? Kepala parokinya itu Romo Bimo. Oke, masih zaman Romo Bimo. Romo Bimo, Oke. Romo Warno, dengan satu lagi Romo Hadi. Iya, 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 iya. Iya. Iya, Suster. Benar, benar, benar. Wah, itu aku zaman-zaman Dinar masih kelas berapa ya? Kelas 6 atau kelas 1 SMP mungkin, Suster. Iya. Kalau aku aktifnya di Misinar, Suster. Oh gitu Setelah ya. Miss Dinar sudah tidak mencukupi umur, sudah melebihi batas, jadi pindah ke OMK lagi. Iya. Gitu, Suster. Nah, oke, Suster. Sekarang Suster posisi di mana, Suster? Suster posisi di Sedayu, Yogyakarta. Oke, di Sedayu, Yogyakarta. Nah, itu di susteran apa, Suster? Maksudnya namanya apa itu? Suster berasal dari Ordo, Oke, suster-suster belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. oke, Lalu disingkat biasanya orang memanggil suster hati kudus atau suster HK. oke, oke, oke. Nah, Suster, oke, berarti, nah, boleh nggak cerita Suster awal tertarik masuk atau menjadi suster itu bagaimana Suster? Ya, suster tuh termaksud yang tertarik dari salah satu suster HK yang waktu itu paroki Santo Agustinus mengadakan acara aksi panggilan tahun 2015. Oke, aksi panggilan 2015. Tahun 2015, tepatnya tanggal 26 April 2015. Oke. Nah, suster saat itu masih bekerja. Suster masuk biara bukan setelah SMA langsung masuk, tetapi suster sempat bekerja selama 7 tahun setelah lulus SMA. Nah, oleh sebab itu suster sudah pernah mengikuti organisasi KKMK sebagai karyawan Katolik di gereja. Iya, iya, iya. Lalu saat aksi panggilan itu terjadi, kebetulan yang tinggal di wilayah suster, wilayah Santo Stefanus itu suster HK, namanya Suster Yosepin HK. Nah, Oke. Di situ suster tertarik saat melihat suster HK, suster Yosepin duduk dengan bersila, lalu jubahnya itu menutupi silanya ya. Jadi suster tertarik dari pakaiannya dulu nih. Pertama pakaiannya warnanya putih, lalu bentuknya bagus, unik gitu. Pertama itu terkesan dari pakaiannya, pakaian yang dikenakan oleh suster Yosepin HK. Lalu kebetulan suster dalam acara temu dengan suster HK di wilayah, itu suster termasuk yang tanya-tanya, yang jadi MC.
Oh. Jadi itu tepatnya kalau nggak salah di rumahnya Pak Baltasar. Pak Baltasar Wisma. Kalau nggak salah anaknya juga jadi Romo ya. Iya, betul. Calon Romo gitu. Oh, betul, suster. Lalu saat itu suster bincang-bincang, suster tanya-tanya, lalu makin bulat nih keinginan suster. Lalu saat sudah bertemu gabung dengan para frater, para bruder, para suster yang lainnya di gereja, suster tetap kekeh dengan suster HK. Lalu suster minta nomor teleponnya saat itu. Nah, dengan rasa penasarannya suster nih dengan suster HK, lalu suster hubungi suster Yosefin, lalu pada tanggal 3 Mei, itu setelah tanggal 1 Mei, suster ikut misa buruh, misa Bapak Uskup yang di Santa Maria saat itu. Setelah suster mengikuti May Day, namanya May Day. Iya, betul May Day. Lalu suster tanya lagi nih, suster kapan ada waktu saya mau berkunjung ke Balaraja. Suster HK ada komunitas di Balaraja. Lalu suster tekad nih untuk nanti lalu suster HK menjawab, oh bisa kapan aja kamu datang, suster ada waktu gitu. Lalu saya ngambil hari Minggu saat itu, hari Minggu tanggal 3 Mei, saya datang ke Balaraja lalu bertemu dengan 3 suster di sana, termasuk suster Yosefin yang suster temui saat aksi panggilan. Nah, di sana itu ada unik yang suster rasakan. Saat suster masuk ke rumah biara itu, suster merasa bahwa suster tuh seperti disiram air 1 ember. Jadi rasanya itu begitu loh sampai ke hati. Lalu saat perkenalan, lalu suster diajak untuk doa di ruang doa para suster. Nah, saat itulah suster merasa bahwa berarti ada hidup lain selain hidup berkeluarga gitu. Lalu setelah sharing, panggilan itu hadir tiba-tiba. Jadi suster dari dulu belum tahu yang namanya suster itu seperti apa, lalu ada yang namanya biarawati, romo. Kalau romo kan tahu karena kita sering ke gereja. Tapi kan suster selama suster kecil, selama suster ada di paroki Santo Agustinus, suster belum pernah melihat yang namanya ada suster di sana. Gitu. Jadi saat aksi panggilan ternyata susternya banyak, di situ suster baru mulai timbullah itu panggilan. Gitu. Jadi awal panggilan itu dimulai dari saat suster datang ke komunitas biara Balaraja. Dan saat itu berkelanjutan nih, berkesinambungan, berkelanjutan. Gitu. Jadi lanjut, suster kan suster belum pernah pisah dari orang tua suster dari kecil. Makanya suster punya niat untuk terapi gitu kan. Masa diterapi untuk tidak kaget kalau pisah dengan suster nantinya. Jadi gimana tuh caranya suster? Ya, jadi suster tinggal di komunitas Balaraja awal-awalnya itu 1 minggu sekali. Jadi setiap hari Sabtu suster ke Balaraja, nginap sampai hari Minggu, lalu Minggu malam suster pulang, hari Senin sudah bekerja lagi sampai hari Jumat, itu di rumah. Lalu lama-kelamaan jadi pindah jam tayang nih. Nah, yang di biara dari Senin sampai Jumat, di rumah Sabtu dan Minggu. Nah, berarti ini suster masih kerja atau ini sudah memutuskan untuk masuk biara gitu suster? Itu suster masih bekerja. Saat itu suster masih bekerja. Jadi suster bekerja itu di pabrik Ken Master yang ada di Pasar Kemis, yang dekat bedeng kita itu bedeng kita yang di Pasar Kemis. Itu suster bekerja di daerah situ. Jadi PP untuk pulang pergi biara ke lumayan dekat dibanding dengan di rumah. Lalu di situ sudah mulai kan lama-lama kan tambah kerasan. Lalu setelah tambah kerasan, suster langsung memutuskan pada Agustus 2015 itu tepatnya tanggal
16 Agustus, Suster diantar Suster Sebastiana ke Lampung Metro. Ke Metro Bandar Lampung. Oh. Nah, di sana Suster mengikuti pendidikan. Jadi dari perkenalan di Balaraja, lalu Suster diberi kesempatan untuk ikut hidup bersama dengan para suster, dengan hidup doanya, dengan hidup bersamanya, lalu Suster semakin jatuh cinta gitu loh, semakin pengen nih hidup seperti para suster yang ada di komunitas. Jadilah Suster berangkat dari Tangerang ke Bandar Lampung, dan itu pertama kali Suster naik kapal laut. Oh, iya, nyebrang dari Merak ya. Gitu. Oke, Suster, berarti sebelumnya tuh tidak pernah terpikirkan dong, maksudnya dari kecil itu keinginan untuk menjadi suster atau sebenarnya sudah pernah sempat gitu terbesit, wah kalau besar pengen jadi suster gitu? Belum. Suster dari belum, kecil, jadi gini, kalau mau sharing dulu ya pengalaman itu. Dulu itu orang tua suster itu bukan beragama Katolik semua. Jadi ibu suster itu Muslim, lalu bapak suster Katolik, ya kan? Nah, di sana itu suster masih belum dibaptis, ya kan? Nah, belum dibaptis, tapi suster sering diajak ke gereja nih sama bapak, gitu kan? Lalu waktu SMA, suster tetap dikenalkan bahwa agama suster Katolik. Lalu pada SMA, suster waktu SMA lalu suster diberi ada pelajaran dari sekolah kan di negeri ya, lalu ada guru dari luar lalu menanyakan nama baptisnya siapa ini gitu kan. Lalu saya bilang nama baptis Pak gitu kan. Saya suster belum tahu nama baptis itu apa, lalu dibaptis apa. Lalu dari situ guru agama suster ini merekomendasikan ke Romo Bimo bahwa ada salah satu muridnya ini belum baptis tapi sudah SMA kelas 2. Nah, disitulah mulai suster diberi kesempatan untuk belajar katekumen, dan itu dapat dispensasi karena kan suster memang sudah sering ke gereja gitu, jadi suster dapat dispensasi tidak selama 1 tahun untuk katekumennya, jadi hanya 6 bulan. Nah, saat 6 bulan, Desember tahun 2008, 20 Desember tahun 2008, suster dibaptis di gereja Santo Agustinus Karawaci Tangerang. Gitu. Nah, jadi dari pengalaman ini, suster belum pernah mengenal ada suster, dan tidak ada niatan untuk jadi suster gitu. Jadi tidak ada pandangan, tidak ada keinginan gitu. Jadi suster pure panggilan itu terjadi ya begitu saja. Jadi suster mengenal sosok suster, melihat cara berpakaiannya, cara bersikapnya, cara bicaranya gitu kan, itu suster jadi lebih jadi semakin berarti mengikuti Tuhan itu seperti ini ya gitu, bahwa ada kehidupan lain selain hidup berkeluarga gitu. Iya. Wah, oke suster, menarik cerita sejarahnya suster ini ya. Nah, kalau ngomongin tadi aksi panggilan, nah itu aku juga sebenarnya punya beberapa pengalaman juga, dan emang kan setiap wilayah itu kan kebagian jatah lah ibaratnya ya, maksudnya kehadiran entah frater atau suster gitu kan, sama kayak waktu tadi yang suster ceritain kan, suster jadi MC. Nah, aku juga ya beberapa kali juga nge-MC juga gitu, nge-MC suster, terus frater juga, dan tempat rumahku tuh ya ada ya sekitar 3-4 kali mungkin pernah disinggahi sama frater gitu, untuk ya sekedar menginap semalam kan suster kan biasanya kan gitu. Iya benar. Nah, jadi aku jadi ingat juga pengalaman itu gitu. Oke. Nah, berarti suster tadi setelah sudah awal-awal itu masuk di Lampung suster ya, berarti awal-awal masuk biara posisinya. Oke, terus kemudian dari Lampung itu ke Jogja itu gimana suster? Jadi begini ya, suster akan cerita dari awal mula suster datang ke Lampung. Jadi boleh, suster.
sebagai calon suster, suster ditempatkan di rumah pembinaan yang bertepatan di Kota Metro Bandar Lampung. Nah, di sana itu suster menjalani proses pembinaan dari awal. Awal itu namanya postulan. Jadi suster sebagai postulan di kesusteran, suster-suster belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Di sana suster jalani masa postulan selama 1 tahun. Dan masa postulan itu adalah masa perkenalan nih, peralihan dari dari remaja, dari remaja biasa, lalu di pembinaan itu dibentuk untuk bisa, maksudnya untuk mengenali cara hidup sebagai seorang religius. Nah, pada saat postulan ini suster sudah diberi baju putih. Nah, ini suster merasa bangga banget nih saat menerima baju putih itu. Jubah. Belum yang ini. Itu masih yang sementara. Tapi yang sementara aja suster udah senang sekali karena suster memang kan punya keinginan pakai baju putih itu gitu lah. Nah, suster sampai saat suster terima baju putih itu, suster sampai bilang begini, terucap, ya ampun Ma, anakmu punya baju seperti ini gitu loh. Makanya itu kebanggaan tersendiri nih untuk suster. Lalu suster menjalani hari-hari suster dengan segala pelajaran, ada pelajarannya etika, pelajarannya bahasa Inggris, berbahasa, berkata, lalu kitab suci, lalu pelajaran hidup doa dari pagi hingga pada malam hari gitu kan. Itu dipelajari pada masa postulan. Lalu setelah postulan baru nih saat tanggal 2 Juli 2016 itu suster terima baju ini gitu. Suster terima baju dengan pembaptisan baru menjadi nama dari Santa atau Santo yang akan disematkan gitu. Jadi suster kan diberi nama baru Suster Teresa Santa gitu. Nah, saat itulah suster menerima nama baru, baptisan baru dengan nama Santo Santa dan juga baju baru. Baju baru ini yang sudah suster pakai ini, yaitu habit dengan slayer. Slayer itu kerudungnya itu namanya slayer. Nah, itu proses penyerahan baju ini, itu orang tua diundang, lalu ada pesta untuk merayakan pergantian nama dan juga penerimaan busana biara. Lalu mama bapak suster datang saat itu, dan saat itu suster melihat mama suster nangis, bapak suster nangis gitu kan. Mungkin nggak nyangka bahwa anaknya itu bisa seperti itu gitu, bisa seperti itu. Gitu. Jadi lalu itu tahun itu novista, lalu dengan menerima busana biara, suster jadi naik tingkat nih, jadi novis 1. Namanya novis 1. Nah, novis 1 ini mengalami masa kanonik di mana suster tidak boleh pulang ataupun tidak boleh dikunjungi ataupun pokoknya semua kegiatan ada di biara gitu. Jadi suster mendalami hidup membiara suster dengan mendalami hidup kitab suci, hidup doa gitu, hidup kerohanian itu pada masa kanonik di novis 1. Lalu setelah novis 1, suster naik tingkat lagi nih jadi novis 2. Itu tahun ketiga suster jalani sebagai novis 2. Nah, novis 2 ini ada masa-masa, kalau kita sekarang tuh bahasanya PKL ya. PKL atau magang. Jadi saat novis 2 itu ada masa magangnya 5 bulan. Jadi suster diberi tugas, saat itu suster diberi tugas di Ngisonando, di rumah retret Susteran Hati Kudus yang ada di Ngisonando, dekat Pelabuhan Bakauni itu ada rumah retret, namanya Rumah Kalawat Ngisonando. Nah, kapan-kapan kalian Romo Warno sudah tahu kayaknya. Saat itu jemput suster saat itu. Saat itu pernah jemput suster. Nah,
Lalu suster magang di sana 5 bulan. Setelah itu suster penerimaan nih, setelah sudah 5 bulan magang, suster akan naik tingkat lagi dengan kalau sudah dalam proses penilaian, proses pembinaannya itu sudah dirasa sudah cukup baik, maka suster diperkenankan untuk memasuki namanya profesi pertama, ya, yaitu naik tingkat lagi nih, jadi junior tahun pertama. Nah, apa sih yang melambangkan bahwa suster itu sudah profesi pertama, yaitu salib yang suster yang suster pakai ini lambangnya bahwa suster sudah lulus dari pembinaan. Nah, jadi saat suster lulus dari pembinaan, suster diberi tugas perutusan. Nah, ini tugas perutusan perdana. Suster diberi tugas perutusan di komunitas Hasanuddin Bandar Lampung dengan karya logistik di SD Saverio 1 Bandar Lampung. Nah, itu profesi pertama suster. Lalu 1 tahun suster jalani, naik tingkat lagi karena setiap tahun itu ada peningkatan gitu kan. Jadi suster junior tahun kedua, suster pindah ke TK. Suster jadi TU Keuangan TK Saverius 1 Bandar Lampung. Itu untuk junior tahun kedua. Nah, lalu setelah junior tahun kedua, nah suster naik lagi nih jadi junior tahun ketiga. Nah, junior tahun ketiga ini setelah melalui proses pembinaan sebagai junior 1 dan junior 2, lalu pemimpin dan para dewan itu memutuskan suster diberi perutusan untuk studi. Nah, studi di Yogyakarta sebagai kesempatan untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi yang sudah dimiliki untuk studi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, sekarang lagi studi berarti. Bagaimana? Sekarang suster lagi studi ya berarti kan? Iya, suster studi dan suster sekarang studi dan pamong asrama di Santa Angela Sedayu. Oke. Berarti ini studinya ini setingkat apa, suster? S1 atau S2 kan, suster? Suster S1. S1 manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ya. Sekarang sudah semester berapa, suster? Sekarang saya semester 3. Semester 3. Oke, suster. Oh ya, jadi tadi ada tahapan-tahapan, tadi kan awalnya tadi postulan ya, suster ya. Terus tadi suster kasih penjelasan juga novice 1, novice 2, kemudian junior 1, junior 2, junior 3, suster. Nah, sekarang berarti di posisinya di junior 3 nih, suster. Suster sekarang junior 4 karena junior sudah 4. 1 tahun berlalu. Iya. Sudah junior 4. Setelah itu nanti ada apa lagi, suster? Nah, jadi begini, dalam kongregasi suster, masa junior itu maksimal itu 9 tahun. Jadi maksimal tahun ke-9. Jika tahun ke-9 tidak mengajukan kaul kekal, bisa 2 pilihan, akan kaul kekal atau tidak. Nah, kalau tidak itu bisa kembali lagi ke rumah gitu. Itu maksimalnya 9 tahun. Oke. Nah, berarti kalau seorang suster itu menerimanya itu 3 kaul kan, suster ya? Iya, 3 kaul. Nah, sejauh ini berarti suster sudah menerima 2 gitu? Tidak, kaul yang dihidupi tetap 3. Jadi kaul yang suster hidupi tetap 3, yaitu kaul kemurnian, kaul kemiskinan, dan juga kaul ketaatan. Kalau kekal tadi itu beda lagi?
Nah, kalau kaul kekal itu adalah tahapan di mana saat iya. jadi kan tadi suster udah dari postulan lalu naik tingkat nopis 1, nopis 2, lalu junior 1 sampai mentok junior 9. Lalu di perjalanan dari junior 1 sampai junior 9 itu kita bisa mengajukan kaul kekal pada tahun kelima. Pada saat junior tahun kelima itu kita bisa mengajukan permohonan untuk kaul kekal gitu. Jadi apabila permohonannya dikabulkan, maka akan menjalani namanya kursus kaul kekal selama 50 hari. Gitu. Nanti setelah kursus baru jika memang diterima maka akan kaul kekal. Gitu. Oke, suster. Nanti setelah kalau seandainya nih suster, berarti jarak suster untuk kaul kekal itu berapa lama lagi kira-kira suster? Atau menunggu suster? Nah ini rencana ya. Ini baru rencana suster. Kalau seandainya suster menunggu sampai lulus, suster masih punya kesempatan karena kalau seandainya suster lulus tepat waktu, misalkan 4 tahun studi, maka suster masih dalam tahap junior tahun ke-6, ya kan? Nah, suster punya rencana untuk mengajukannya setelah lulus. Jadi biar tidak terbagi gitu. Jadi nanti akan setelah fokus, lalu kalau sudah lulus nanti fokusnya baru ke yang lain lagi. Gitu. Itu rencananya suster. Iya suster. Oke suster. Nah terus nanti kalau sudah menerima kaul kekal, apalagi yang akan disematkan suster? Ada penandanya nggak suster? Ya, nah nanti saat sudah kaul kekal itu 5 tahun atau 4 tahun. Itu setelah kaul kekal itu selama 5 tahun itu bisa naik namanya kan setelah kaul kekal itu namanya jadi medior ya. Nah, medior itu terbagi menjadi 3, medior 1, medior 2 dan medior 3. Nah, medior 1, medior 2, medior 3 ini diukur dari umurnya para suster. Jadi misalkan nih suster kan sudah berumur. Waktu suster masuk itu suster berumur 23 tahun. Nah, saat suster kaul kekal nanti mudah-mudahan kalau rencananya ini terjadi, suster berumur 33 tahun. Itu 33 tahun suster kaul kekal kalau memang rencana suster ini terjadi gitu kan. Nah, 33 tahun lalu nanti suster akan menjalani medior 1. Nah, medior 1 itu cukup sampai 40 tahun. Nah, nanti 40 tahun, jadi suster nanti medior 1 itu mungkin hanya 7 tahun. Gitu. Nanti setelah 7 tahun, umur 40 tahun, suster bisa masuk medior 2. Nah, nanti setelah medior 2 sampai umur 60 tahun, itu masuk ke medior T. Medior 2 itu sampai umur 50 tahun. 50 tahun masuk ke medior 3. Gitu. Ya. Oke. Wah, suster. Berarti sejauh ini suster udah berapa lama nih suster di Jogja? Suster datang ke Jogja tahun 2020 saat pandemi. Bulan Juli 2020. Wah, iya suster, menarik perjalanan suster ya dari awal nih teman-teman nih kalau yang yang menyimak perbincangan aku dengan suster tadi dari awal ternyata suster itu belum kepikiran untuk menjadi seorang suster karena memang tinggal di dalam sebuah keluarga yang orang tua suster tidak semuanya Katolik gitu ya. Iya. Dan pada saat itu suster pun belum dibaptis sampai SMA gitu teman-teman.
Jadi belum ada gambaran apa itu suster, apa itu seorang pastor gitu mungkin ya. Jadi baru tahu setelah mengikuti aksi panggilan tadi teman-teman. Ngikutin aksi panggilan, terus kemudian mulai tertarik setelah melihat jubah suster Josephine tadi ya. Melihat jubahnya terus menarik sekali, terus akhirnya mulai tergeraklah hati suster di situ, dan ya sudah memutuskan untuk masuk ke dalam wihara gitu suster. Dan sekarang suster sedang mengemban pendidikan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, jurusan manajemen suster tadi ya. Iya, manajemen. Oke, suster. Nah, suster, bolehkah suster sampaikan pesan-pesan untuk adik-adik perempuan yang ada di Paroki Karawaci ini, suster? Ya. Ya. Silahkan, suster. Ya, untuk putra dan putri ya. Ya, untuk putra dan putri OMK atau KKMK atau Misdinar dan lain-lain yang aktif maupun tidak aktif di dalam Paroki Santo Agustinus Karawaci, suster ingin menyampaikan bahwa untuk menanggapi panggilan Tuhan itu kita butuh membuka hati dan memberikan diri kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Karena Tuhan itu memanggil dengan berbagai cara. Dengan berbagai caranya Tuhan untuk memanggil kita. Jika memang kita dipanggil, maka apapun yang menghalangi itu tidak akan jadi masalah gitu. Bahwa begini, suster ingin menyampaikan bahwa kalau jika Tuhan sudah memanggil, maka apapun yang menjadi halangan atau hambatan itu sudah tidak ada jadi masalah gitu. Dan untuk putri-putri Santo Agustinus Karawaci bisa bergabung dengan suster di suster belas kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus Bandar Lampung. Untuk bisa menghubungi Paroki Karawaci, Kepala Paroki Karawaci, Romo siapa sekarang? Ada Romo Warno sekarang Kepala Paroki. Romo Warno, iya itu. Lalu menghubungi Romo Warno, karena Romo Warno sudah berrelasi baik dengan kongregasi, lalu nanti bisa menghubungi Romo Warno. Lalu jika memang bisa para putri-putri ingin mengenal lebih jauh lagi, beri kesempatan untuk diri sendiri untuk mengenal suster dengan datang sendiri nih bisa ke Biara Balaraja ataupun bisa langsung ke Bandar Lampung. Nah, nanti untuk ke Bandar Lampung bisa bareng dengan suster kalau seandainya suster sedang liburan. Nah, kalau suster nanti sedang liburan, kalau ada kesempatan, ada yang mau lebih kenal nih, bisa suster ikut ke Bandar Lampung gitu. Jadi, kunci dari menjawab panggilan Tuhan itu adalah membuka hati dan memberikan diri bahwa untuk mendengarkan panggilan Tuhan itu Tuhan memanggil dengan caranya sendiri, dengan cara apapun Tuhan memanggil. Layak atau tidak layak kita, gitu, itu akan dilayakkan saat kita sudah memberikan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Jadi untuk putri-putri, remaja-remaja yang sudah ada nih panggilan dari dini, tidak perlu takut bahwa masih banyak wadah-wadah atau masih banyak tempat-tempat religius yang bisa kalian kenali gitu. Selain suster HK, ada juga suster-suster yang lain. Jadi untuk membuka hati untuk berkenalan itu suster tunggu gitu. Jadi dengan membuka hati maka panggilan Tuhan itu akan semakin terdengar. Dan saat sudah mendengar, menerima, lalu memberikan diri, itu adalah salah satu kunci bagaimana menanggapi panggilan Tuhan.
Dan percayalah bahwa layak atau tidak layaknya kita itu akan dilayakkan oleh rahmat Tuhan sendiri saat kita sudah memberikan diri kita seutuhnya kepadanya. Gitu. Jadi untuk putri-putri yang sudah mulai ada panggilan nih, boleh nanti suster akan tinggalkan nomor telepon atau nomor handphone suster nih. Jadi nanti kalau seandainya ada sinyal-sinyal siapa yang mau kenalan atau siapa yang mau mengenal lebih jauh lagi tentang susteran HK, bisa menghubungi suster. Gitu. Oke. Ya. Oke, suster. Ya. Siap. Berarti nanti yang sudah punya panggilan nanti langsung boleh mungkin kontak suster. Boleh dibacakan nomor teleponnya, suster? Iya. Nomor telepon suster 08. Oke, siap. Nah, teman-teman, catat nih teman-teman yang mungkin ya kalau seandainya ingin ngobrol-ngobrol saja juga nggak masalah kan, suster, ya, Iya, nggak maksudnya masalah. ngobrol, main gitu kan, bertukar pikiran gitu. Atau barangkali ada yang lagi mau ke Jogja terus butuh tempat mampir, boleh mampir juga mungkin gitu. Atau yang mau nyoba jalan-jalan ke Bandar Lampung boleh juga mampir juga, ngobrol-ngobrol sekalian. Begitu. Nah, Oh iya, teman tadi suster sudah menyampaikan. Gimana, suster? Ini Gimana, juga suster? soal termasuk ada potensi baik ya, karena Oke. suster punya anak asrama itu dari Tangerang. Nah, Oh, kebetulan anak asrama suster yang baru datang hari ini itu SMP-nya di Strada, oke. di tempat di belakang gereja Santo Agustinus. Oke. Lalu tadi suster ketemu, lalu dia dari paroki Santo Odilia. Nah, Oh, dia rumahnya Santal di diri, ya, ya, Curug. ya. Ya, Nah, iya. gitu. Jadi jika memang ada yang lulus SMP gitu, ingin kenal lebih dalam dengan suster, kalau pengen juga nih punya pengalaman baru gitu kan, bisa sekolah di SMA Panggudi Luhur Sedayu. Panggudi Luhur Oh, Sedayu Jogja gitu. ya, Jadi iya, nanti iya, iya. asramanya bersama dengan Suster HK. Gitu. Oke, suster. Ya, berarti tadi sudah ada satu orang tadi kebetulan berkunjung, suster, ya, dari Tangerang, suster. Itu Iya. berkunjung atau bagaimana, suster? Jadi namanya Yosepin. Dia SMA Oke. Panggudi Luhur Sedayu. Nah, SMP-nya dulu itu di Setrada, Oh ya. gitu, di Setrada yang di satu komplek dengan gereja Santo Agustinus. Ya, betul. Gitu. Selama Tadi, Triadi. ya, gitu. Jadi nanti kalau seandainya putra-putri atau remaja yang lulus SMP, kalau masih ingin berkenalan dengan seorang suster atau ini itu, ya selain ngobrol-ngobrol, kalau memang ingin lebih lagi menambah pengalaman nih, jauh nih dari orang tua, bisa SMA-nya bisa di Jogja, di SMA Panggudi Luhur Sedayu. Di sini ada asrama Santa Angela Sedayu yang mengelola Suster HK. Oke, paham, suster. Oke, teman-teman, terima kasih aku ucapkan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir, dan terutama kepada Suster Teresa yang sudah bersedia meluangkan waktunya malam hari ini untuk sharing seputar kehidupan panggilan suster. Dan suster, boleh saya minta satu hal lagi untuk memimpin doa penutup sekaligus ya mendoakan situasi-situasi saat ini gitu, dan mendoakan teman-teman yang mungkin juga sedang bimbang dalam proses panggilannya, suster. Nah, iya, baik. Marilah. Oke. Ya. Kita bisa mulai? Silahkan, suster. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan perjumpaan lewat
virtual ini, di mana saya yang jauh di Jogja dapat bergabung bersama Paroki Santo Agustinus Karawaci dengan berbagi pengalaman tentang panggilan yang telah saya jalani selama ini. Tuhan, saya berdoa untuk para muda-mudi dan para remaja dan anak-anak di Paroki Santo Agustinus Karawaci, semoga yang memiliki bibit-bibit panggilan ataupun yang memiliki suara-suara hati yang telah Engkau panggil dapat memberanikan diri untuk membuka hati dan mendengarkan panggilan-Mu serta memberikan dirinya seutuhnya pada suatu saat nanti, baik di kongregasi suster-suster belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus maupun di kongregasi yang lain. Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu untuk kami semua, umat Paroki Santo Agustinus Karawaci. Semoga dalam masa pandemi ini kami diberi rahmat kesehatan yang baik dan kami diberi rahmat kelancaran dalam tugas perutusan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, secara khusus untuk melayani umat-Mu di Paroki Santo Agustinus Karawaci. Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu juga untuk anak-anak yang saat ini dalam proses studi, baik dari SD, SMP, maupun SMA yang sebentar lagi akan menghadapi ujian. Semoga Engkau memberkati mereka agar Engkau lancarkan proses pembelajaran mereka, agar mereka, apapun yang mereka pelajari dan mereka upayakan untuk ujian nanti, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, semua doa ini kami haturkan kehadirat-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Suster Teresa untuk doanya, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan BTS atau Bincang Tentang Suster pada malam hari ini. Dan Suster, semoga sehat selalu, semoga semangat dalam menjalani studinya, dan semoga dilancarkan selalu dalam perjalanan panggilannya Suster. Terima kasih Suster Teresa. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.